Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi di Kakak Tri Channel. Kali ini Kakak Tri akan membahas tentang Q&A di Maths Guru grup WA ya. Nah, kali ini saya akan membahas soal dari Q&A hari Sabtu malam tanggal 29 Agustus ya. Nah, untuk soal pertama itu dari pertanyaan Elsa kelas 11. Ini tentang topiknya adalah tentang topik induksi matematika ya, kelas 11. Oke, seperti ini. Oke, soalnya seperti itu. Maka kita akan bahas. Nah, seperti ini ya. Kita bahas. Soalnya itu saya tulis kembali 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah titik 3n-2 sama dengan n 3n-1 per 2. Jadi ada barisan deret yang rumusnya kalau dijumlahkan bisa dapatnya seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana untuk membuktikannya? Nah, caranya adalah dengan menggunakan induksi. Nah, pertama dasarnya adalah kita menggunakan basis induksi, yaitu kita masukkan n-nya sama dengan 1. Nah, n sama dengan 1 ini kita harus menyatakan benar. Apakah rumus ini benar? Maka kita gunakan n1 nanti sebagai basis induksinya. Coba kita masukkan n-nya 1, maka 3 dikali 1 dikurang 2 sama dengan n-nya 1 ya. 1 3 kali 1 dikurang 1 dibagi 2. Nah, 3 kali 1 adalah 3 dikurang 2. Berarti 3 kurang 2 adalah 1. Kemudian 3 kurang 1, 3 kali 1, 3 dikurang 1, 2 dibagi 2 adalah 1. Jadi pernyataan ini adalah benar. Nah, kalau benar berarti ini merupakan basis induksi. Oke. Jadi setelah dimasukkan n1 dinyatakan benar. Oke, selanjutnya adalah kita gunakan hipotesis induksi. Nah, oke, ini saya hapus saja ya. Karena sudah benar pernyataannya. Kita gunakan hipotesis induksi. Nah, hipotesis induksi itu kita gunakan n sama dengan nilainya k. Nah, ini kalau kita masukkan dengan kita ganti k, ini kita ganti k. Oke. Kita ganti k dikurang 2 ya tadi ya. Ini sama dengan ini berarti tadi k, n-nya ganti k, 3k dikurang 1 per 2. Oke, seperti itu. Nah ya, ini kita nyatakan bahwa pernyataan ini adalah benar karena kita hipotesiskan
Nah, hipotesis. Jadi pernyataan ini adalah benar karena tadi n sama dengan 1 sudah memiliki penilaian benar, maka hipotesis ini kita nyatakan benar. Nah, bagaimana untuk membuktikannya, menginduksinya? Apakah di selain n yang kita masukkan selain k akan benar juga? Nah, caranya adalah menginduksinya. Induksinya kita ganti ini jadi k plus 1. Jadi k nya kita ganti dengan k plus 1. Oke, mulai lagi. Oke, ini tulisannya agak jelek. Lanjut ke 3k-2. Ini 3k-2 ini karena kita menulis ulang kembali, ini kan k plus 1 itu berarti setelah k ya. Jadi kita tulis lagi di sini, nanti ada tambah 3. Nah, ini ganti k plus 1 dikurang 2 sama dengan, nah ini kita ganti k nya itu jadi k plus 1. Oke, k plus 1 3 k plus 1 dikurang 1 per 2. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilai hipotesis yang benar ini ke k plus 1 nya yang persamaan k plus 1, yaitu kita mengubah ini semuanya menjadi seperti ini, yaitu jadinya k 3k min 1 per 2 ditambah ini jadinya adalah 3k, 3 kali 1 3 dikurang 2 berarti tambah 1 gitu ya. Nah, sama dengan ini k plus 1, k plus 1 yang ini adalah, oh ini saat ini masih ada ini ya, 3k tambah 1 3k plus 3 dikurang 1 berarti 3k plus 2. Oke, jadi kita akan membuktikan sebelah kiri ini akan sama dengan sebelah kanan nilainya. Oke, nah caranya berarti lanjut, ini di sini kan yang mau dicari ini ya. Nah, di sini ada kemiringan, ini 3k plus 2 sedangkan sini 3k plus 1 dan ini ada per 2 nya soalnya ya. Nah, berarti kita samakan dulu di sini penyebutnya. Kalau kita samakan penyebut, ini langsung aja saya buat di sini ya. Ini jadinya 2, ini taruh 2. Oke, seperti itu ya. Nah, setelah ini 2 sama-sama 2 berarti bisa kita gabungkan. Bisa kita gabungkan. Caranya berarti supaya mudahnya, berarti ini karena ini 3k plus 2 arahnya ini ada kesamaan hampir, kita ubah yang ini menjadi 3 plus 2. Caranya bagaimana? Caranya begini, yang ini juga kita ubah jadi 3k plus 2. Caranya jadinya k 3k plus 2 3k plus 2 ya, di ini kan min 1. Aduh, kurang jelas ya. Oke, 3k plus 2 kita kurangin 3. Nah, seperti ini. Karena ini min 1, jadi ini 3k plus 2 dikurang
3 supaya nilainya sama juga 3K min 1. Seperti itu. Lanjutnya di sini kita tambah ini jadi 3K plus 2 dikurang 1 karena ini plus 1, jadi 2 dikurang 1 kan plus 1. Nah seperti itu. Oke, lanjut kita bagi totalnya bawah 2. Oke, karena dia sama-sama 2 ya, penyebutnya sama-sama 2. Nah ini akan sama dengan ini. Bagaimana caranya? Nah caranya berarti ini kita kalikan masing-masing, nah jadinya adalah K 3K plus 2 min 3K ya, ini kan ditambah 2 3K plus 2 dikurang 2 ya, ini kali. Nah seperti itu per 2. Nah selanjutnya ini kita kita kelompokkan, distributifkan. Ini ada 3K plus 2, ini ada 3K plus 2. Nah caranya jadinya adalah ini kemari jadi K plus 2 dikalikan 3K plus 2. Oke, ini ada 3K sama min 2 dan bisa ditulis seperti ini. Jadi min 3K plus 2 tuh, seperti itu. Jadi ini min, jadi di dalam kurung jadinya ntar min 3K min 2 per 2. Nah selanjutnya sini aja ya biar cukup. Nah ini ada 3K plus 2 dan sini juga ada 3K plus 2, ini anggapnya berarti 1 di sini. Nah jadi hasilnya adalah 3 plus 2 dikurang 1 distributifkan lagi 3K plus 2 per 2. Nah jadinya seperti itu. Nah ini ternyata kalau K plus 2 dikurang 1 hasilnya adalah K plus 1. Jadi luas kiri sama dengan luas kanan, itu seperti itu. Jadi pernyataan ini adalah benar. Oke, seperti itu. Oke, itulah jawaban dari pertanyaan Elsa kelas 11, jadi tentang induksi. Jadi kita buktikan yang kiri ini akan sama dengan yang kanan. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Nur Hayati kelas 10. Oke. Taruh ya. Hapus dulu ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Nur Hayati kelas 10. Pertanyaannya seperti ini. Nah, ini tentang bilangan berpangkat ya, pangkat eksponen ya, bilangan berpangkat atau eksponen. Oke, seperti itu. Ada dua pertanyaan. Iya, ada dua pertanyaan. Nah, saya akan bahas yang pertama, yaitu AB pangkat min 1 dikurang A min 1 B per
B min 1 dikurang A min 1. Nah, ini jadinya kalau dia tidak dalam bentuk pangkat yang tak sebenarnya atau eksponen yang negatif, maka atau disederhanakan, maka bisa kita tulis seperti ini. A, ya ini kan B pangkat min 1 itu adalah kalau ke bawahin jadi per B gitu ya. Jadi kita bisa tulis begini. A per B. Jadi ini sebenarnya adalah 1 per B gitu. Supaya positif. Nah, ini dikurang dengan berarti yang di bawah adalah yang A. Jadi ini B per A. Per, nah ini jadi seper B, yang ini adalah seper A. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Cara mudahnya adalah lihat penyebutnya. Maka pecahan-pecahan ini penyebutnya adalah B dan A, sehingga lebih mudahnya adalah kita kalikan dengan AB. Jadi penyebut kita kalikan AB, pembilang kita kalikan AB. Ini penyebutnya, ini pembilangnya ya, seperti itu. Nah, kalau kita kalikan satu persatu, maka hasilnya A per B, kalau kita kalikan AB, ini sisanya, ini B-nya kan bisa dicoret jadi sisa A. A kali A jadi A kuadrat. Oke. Kemudian B per A, kalau kita kalikan AB, A-nya bisa disederhanakan jadi 1, ini B kali B jadi B kuadrat. Oke, itu buat pembilangnya. Untuk penyebutnya, kita kalikan juga seper B, kita kalikan AB, B-nya coret jadi sisa A. Sedangkan seper A kita coret, ini sisa B. Nah, bahwa kita ketahui A kuadrat min B kuadrat itu bisa kita jabarkan, yaitu selisih kuadrat ya, rumus selisih kuadrat A plus B, A kurang B per A kurang B. Nah, dilihat penyebut dan pembilangnya ada yang sama, ini bisa kita sederhanakan. 1 berarti hasilnya adalah A plus B. Iya, inilah sederhananya. Seperti itu buat soal pertama, pertanyaan dari Nur Hayati kelas 10. Kita lanjut ke pertanyaan keduanya. Ya, saya hapus dulu. Oke, pertanyaan keduanya adalah seperti ini, masih tetap tentang eksponen ya. Eksponennya yang kali ini adalah pecahan, ada pecahan dan pangkatkan lagi. Nah, seperti ini. A pangkat 3 per 2 ditambah A pangkat min 3 per 2 pangkatkan 2. Nah, caranya berarti kita kalau bilang berpangkat dipangkatkan lagi, masing-masing ini kita pangkatkan, berarti kita kalikan pangkatnya. 3 per 2 kita kali 2 ditambah A min 3 per 2 kita kali 2. Nah, ini bisa sederhana, jadi hasilnya adalah A pangkat 3, sedangkan ini A pangkat min 3. Nah, A pangkat min 3 itu dapat kita tulis menjadi seper A pangkat 3. Nah, kalau kita samakan penyebut, berarti di sini nanti dapatnya A pangkat 3 di sini jadi A pangkat 3 kuadrat jadi 6 plus 1. Nah, gitu ya. A pangkat 6 plus 1 per A pangkat 3. Nah, itu untuk mengubah pecahan yang agak rumit ini seperti ini, disederhanakan bentuknya seperti ini. Oke, seperti itu. Oke, itulah pertanyaan dari Nur Hayati, 2 soal. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya ada
soal dari Doni ya, soal Doni seperti ini. Ini pertanyaan soal Doni. Dia bertanya tentang fungsi inverse ya. Fungsi inverse yang pertama seperti ini. Soalnya x plus 4 dikurang x min 6, gx nya adalah 2x min 1. Yang ditanya adalah inverse dari ini tanya ya. Berarti kita cari FOGX nya dulu. Nah, FOGX nya itu berarti F yang dimasukkan nilai GX. Oke. Nah, ternyata kalau dimasukkan berarti F yang dimasukkan 2x plus 1. Ini kita masukkan berarti X nya kita ganti 2x plus 1. Nah, seperti itu. Ini 2x plus 1 kurang 6. Nah, jadinya hasilnya FOGX sama dengan 2x plus 5 per 2x min 5. Seperti itu. Oh sorry, ini min ya, ini min sorry. Oke, ini 2x min 1, ini 2x min 1 dikurang 6, ini jadinya 3 ya. Oke, jadi 3, ini jadinya 7. Nah, tambahin ya, jadi 7. Oke. Nah, itu FOGX-nya. Bagaimana FOG inverse-nya? Nah, kita punya rumus kalau dia ada AX plus B CX plus D, maka inversanya adalah tinggal seperti ini. Min DX plus B per CX min A. Nah, ini juga bisa berarti seperti ini. Nah, ini posisi X-nya sudah sini ya. Kalau posisinya belum di sini harus diubah, harus di depan. Nah, dengan rumus ini. Nah, ini maka jadi hasilnya min 7, nanti hasilnya jadi min ketemu min jadi 7x plus 3 per 2x, ini pindah kemari jadinya jadi plus jadi min. Nah, seperti ini. Ini jawaban dari FOGX min FOG inverse dari ini ya, dari persamaan ini. Oke, kita lanjut soal berikutnya, masih tentang fungsi ya, fungsi. Tentang fungsi seperti ini. Ini soalnya seperti ini, masih dari pertanyaan si Doni ya. Ini ada GX nya itu X kuadrat, kemudian FOG X, FGX yang ditanyakan sama, yaitu FOG inverse. Ini rumusnya ya, buat FOG X. Berarti FOG X nya adalah F yang dimasukkan X kuadrat, karena GX nya adalah X kuadrat. Maka hasilnya 6 per X kuadrat plus 3. Nah, bagaimana FOG inverse nya? Nah, ini kan FOG ya. FOG inverse nya bagaimana? Caranya adalah, nah, ini kan kita anggap Y ya. Y sama dengan 6 X kuadrat plus 3. Ini pindah posisi, jadi X kuadrat plus 3 sama dengan 6 per Y. X kuadratnya sama dengan 6 per Y
dikurang 3. Nah, X-nya berarti akar dari 6 per Y dikurang 3. Nah, maka hasil FOG inverse X-nya adalah, tinggal diubah, ini jadi X, yang X jadi Y kan gitu. Nah, jadinya hasilnya tinggal akar dari 6 per X min 3. Oke, atau samain penyebut jadi 3 min 3X plus 6 per X. Jadi X bagi X 6, ini X dibagi ini 1, sebenarnya 1 dikali min 3 jadi min 3X. Jadi min 3X plus 6. Nah, seperti ini. Tuh buat pertanyaan dari Doni. Oke, selanjutnya pertanyaan dari saudari Herlina. Salah ya, siapa? Tunggu. Pertanyaan dari wait. Soalnya dari Helena, dia sudah mengerjakan tentang limit ya, tentang limit, tapi dinyatakan salah, katanya seperti itu, dinyatakan kok salah gitu ya, padahal dia sudah merasa benar. Nah, pertanyaannya seperti ini, kita bahas. Limit mendekati 2 dari X kuadrat plus 2X min 7 per X min 5. Dia mengerjakan menggunakan turunan. Ini boleh, memang boleh diturunkan ya, tapi dari pengerjaan turunan ini sudah benar. Namun kenapa bisa salah? Karena dalam limit, nah biasakan adik-adik untuk memasukkannya dulu, nilai X mendekati 2-nya ini kita masukkan dulu. Nah, itu banyak yang salah, tidak dimasukkan, langsung diturunkan atau langsung difaktorkan saja, tidak dimasukkan. Seharusnya dimasukkan terlebih dahulu. Nah, kalau kita masukkan ya, berarti limit mendekati 2 kalau dimasukkan jadinya 2 kuadrat plus 2 kali 2 dikurang 7 per 2 kurang 5. Jadinya dia hasilnya adalah limit 4 ditambah 4, 8 kurang 7 adalah 1, 2 dikurang 5 adalah min 3. Dari hasil yang dimasukkan mendekati 2 ternyata tidak membentuk limit 0 per 0, sehingga hasilnya adalah tinggal ini, min 1 per 3. Nah, itulah salahnya, kenapa dia bisa salah. Langsung diturunkannya benar, tapi hasilnya salah. Nah, itu karena harus dimasukkan terlebih dahulu. Kalau dia hasilnya ternyata limit 0 per 0, baru diturunkan, boleh. Seperti itu ya. Nah, kalau tidak 0 per 0, hasilnya adalah min 1 per 3. Nah, itu pertanyaan dari Helena. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya juga sama sebenarnya ya. Nah, kita buktikan yang keduanya seperti ini. Mendekati negatif 3, X kuadrat plus X min 4 per X kuadrat min 5. Nah, kalau kita masukkan ya, min 3 kuadrat min 3 kurang 4 per min 3 dikuadratin dikurang 5. Ini kan berarti hasilnya
min 3 dikuadratin 9 dikurang 3 6 kurang 4 3 9 kurang 3 9 kurang 3 6 kurang 4 2 ya, terus 9 dikurang 5 4. Nah hasilnya adalah 1/2, tidak 0/0, berarti hasilnya ini gitu. Kalau tidak 0/0 tidak usah diturunkan atau difaktorkan. Oke, jadi hasilnya ini. Oke, itulah pertanyaan dari Helena ya. Oke, selanjutnya adalah soal dari Leni. Ini adalah soal kelas 12 ya. Ini seperti ini soalnya. Jika X, saya tulis lagi ya. Jika X sama dengan akar 17 min akar 15 dan Y sama dengan akar 2, gitu kan? Apakah nilainya X kurang dari Y? Buktikan ya seperti itu ya. Atau X sama dengan Y, terus atau X lebih dari Y, atau X kuadrat sama dengan Y kuadrat, atau tidak bisa ditentukan. Nah, ini yang benar yang mana kan, seperti itu ya. Nah, maka untuk menyelesaikannya kita pakai pemisalan. Misalkan akar 17 itu adalah A ya, kemudian akar 15 adalah B dan akar 2 adalah C. Nah, kita gunakan prinsip trigonometri, prinsip aljabar, aljabar ya, aljabar. Jadi ada rumus yaitu A kuadrat min B kuadrat, gitu kan ya, itu sama dengan A tambah B A kurang B. Nah, ini A sama B nya kan ini ya, kita masukkan misalnya akar 17 kuadrat dikurang akar 15 kuadrat, gitu ya. Ini sama dengan 17 dikurang 15. Nah, ini sama dengan 2. Sama aja C kuadrat ya. C kuadrat itu berarti akar 2 dikuadratin kan hasilnya adalah 2. Nah, jadi A kuadrat kurang B kuadrat itu sama aja C kuadrat. Nah, C kuadrat sendiri adalah nilai Y. Nah, berarti sama dengan Y. Jadi ini persamaan untuk Y. Y kuadrat bisa diubah jadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, untuk menghubungkannya dengan X, kita gunakan ini kan X itu A dikurang B ya. Bisa kita pakai rumus A kurang B kuadrat. Itu bisa rumusnya adalah jadinya, atau kita balik, kita balik. Jadi A kuadrat min B kuadrat itu bisa jadinya adalah A kurang B kuadrat, kita tambahin 2AB, kita kurangin B 2B kuadrat. Kenapa seperti ini? Nah, rumus A
A min B kuadrat itu kalau dijabarkan, A min B kuadrat kalau kita jabarkan adalah A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Nah, itu kan seperti ini. Ini untuk rumus A min B kuadrat. Jadi kalau kita tambahkan plus 2AB, min 2AB nya hilang. Nah, lalu kita kurangin 2 min 2B kuadrat, hasilnya B kuadrat dikurang 2B kuadrat adalah min B kuadrat. Jadi rumus ini sama aja ini. Nah, baru kita substitusikan. Ini jadi Y kuadrat. Ini A min B. A min B kan adalah X. Jadi di sini adalah X kuadrat. Dan kemudian ini kita distributifkan. Ini punya 2. Ini punya B. Jadi bisa kita tulis seperti ini. 2B A dikurang B. Nah, A kurang B itu sendiri adalah X. Jadinya Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2B X. Nah, kalau diperhatikan dari persamaan ini saja Y kuadrat itu sudah lebih besar daripada X kuadrat, karena Y kuadrat nilainya X kuadrat ditambah 2BX. B ini misalkan konstanta kan, seperti itu. Jadi karena X nya adalah positif di sini kan, X nya positif pastinya, karena akar 17 dikurang akar 15 hasilnya adalah positif. Jadi si Y nya ini adalah lebih dari X pastinya. Atau berarti kalau kita lihat dari pilihannya berarti X kurang dari Y. Jadi jawabannya adalah ini, yang A gitu ya. Oke, seperti itu untuk jawaban dari pertanyaan Leni ya. Dari Leni kelas 12. Oke, untuk kali ini cukup sekian karena pertanyaan Q&A-nya sudah habis ya, Q&A. Sehingga untuk Q&A malam ini tanggal 29 Agustus ya sudah dibahas. Yang mau bergabung di Q&A gratis di grup WA, saya kasih linknya di deskripsi ya. Dan yang mau melihat secara detailnya cara-caranya ini ada di website saya di mathsguru.info. mathsguru.info ada di linknya di bawah deskripsi, silakan kunjungi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.